lagi juga kan. Bayangkan coba negara yang begini besar, masa visinya adalah visi satu orang. Iya. Dan dia cuma boleh dipilih 2 kali. Lah gimana perencanaan pembangunan jangka panjangnya, jangka menengahnya gimana? Dan siapa yang akan bertanggung jawab di situ? Makanya yang menjadi wacana sekarang misalnya gitu. Ini mau dilanjutkan atau perubahan? Ini kan gara-gara seorang presiden, dalam hal ini seorang Jokowi, loh, kok itu jadi masalah? Padahal siapapun orangnya ketika misalnya sudah jelas kerangka Sudah jelas pembangunan arahnya 25 tahun ke siapapun depan. orangnya melanjutkan. Lah ini kan itu. ini kan dia apa? Tinggal bagaimana kemudian dia dalam kreasinya, kreativitasnya sebagai eksekutif dia mendudukkan ininya. Nah makanya, oke kita coba buat. Halo, jumpa lagi kita di Parental Official Channel, channel yang berbicara tentang lingkungan, humaniora, sosial, dan masalah-masalah hukum lainnya. Jadi lagi-lagi masih tahun politik nih, Ma. Iya, tahun politik. Mau mendekati 14 Februari, udah ada sih ini mana calon-calon DPD, DPR RI, calon DPR tingkat 2. Jadi sekarang kita ada narasumber di sini sudah kita undang yang sebentar lagi akan memperkenalkan diri, calon DPD dari Sumatera Utara di nomor 20. Kita panggil sekarang juga, ayo silakan. Sudah ada di sini. Bang Sam, Iya, silakan halo Bang Sam. memperkenalkan diri. Singkat Iya. dulu perkenalannya, Bang. Apa itu? Ya. Siapa nih Bang Sam? Apa iya. kabar dulu mungkin Bang? Apa kabar di tahun baru dan tahun politik ini? Ini kabar baik. Kabar baik. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga Terus, Bang. Kabarnya ya inilah lagi capek, habis keliling-keliling, habis jalan-jalan. Oh, belusukan. Tapi mudah-mudahan masih sehat. Amin, amin. Harus sehat Bang. Harus sehat dong. Belum Karena rokok ini ya? masih awal tahun di Januari masih awal tahun. Kita mau cerita juga tentang bagaimana perjalanan Bang Sam. Ya, tinggal 40 hari paling ya, lagi Bang. kira-kira kan. Persiapan Abang 0 sampai 100%? Kalau dihitung apanya? Udah di mana? Udah apalah, udah mau finishing juga lah, Iya. udah 80% lah. 80% ya, 80%. harus ya. Kans optimis Nah, kalau enggak ya enggak main. harus ya, Bang. Harus optimis Udah lah, nggak main harus. ya, udah optimis Iya. lah. Kalau udah Pokoknya 80%. Udah hampir semua apalah, udah semua sebetulnya, udah semua kabupaten kota kita masuk. Cuma tinggal apalah, ada nanti yang perlu ditindaklanjutin lagi. Biasalah ada pertemuan-pertemuan, ada ngobrol-ngobrol, banyak ngobrol lah kemana-mana. Iya. Ada nggak Bang, kira-kira challenging nggak? Ada nggak kira-kira halangannya selama proses ini berlangsung? Ada nggak proses yang challenging gitu? Aduh. Nggak tahu ya, pokoknya kan mau dibilang semuanya masih dalam perhitungan, bahkan semuanya justru malah menyemangati kan. Kadang-kadang Wah, gitu juga mungkin. mantap. Ketika kita datang jalan kemana, ada muncul lagi ada terbuka lagi pintu yang lain. Kesempatan baru ya. Ada lagi ruang yang lain. Makanya itu tadi, maka kadang-kadang udah dijadwalkan mau cuma 4 hari, jadi nambah jadi seminggu di satu Wah, tempat gara-gara gitu-gitu mantap. tadinya kan, ketika harus kesana lagi, Ternyata kesana responnya lagi. selalu Positif baik ya Ada yang- sejauh ini. Ya, mudah-mudahan begitulah. Nggak tahu juga, ini kan bukan permainan pendek juga kan, Iya, karena dari iya. 5 tahun ini aku udah keliling kemana, kesana kemari selama 5 tahun sebenarnya. ini Bang Sam udah keliling Iya. kemana-mana. Bang Sam juga aktif di badan pemenangnya di Dulu di partai kan, ketika Di mencalonkan apa kan udah partai. sebagai pengurus, sebagai apa udah Jadi nggak udah lagi. Banyak orang sudah tahu, oh Bang Sam yang itu. Ya, sudah Tapi familiar yang lah nggak tahu, dengan Bang. ininya. Benar. Kan banyak juga nih yang nonton nih belum tahu. Kira-kira yang Bang Sam usung kalau duduk nanti di DPD apa? Maksudnya Misalnya nih Bang, kan Mau ada buat apa sih, Bang, mau buat apa? nanti? Apa sih Oh. sebenarnya yang jadi highlight yang mau Abang? sederhana sih sebetulnya. Iya. Sederhananya kan memang ya, aku sih dari dulunya kan udah biasa di di urusan bilanglah sosial politik lah, Iya. kita bilang. Nah, kalau untuk kenapa DPD ini, ya karena selama ini peran DPD nggak tahu kan, nggak Iya, banyak. benar. Iya. Makanya kadang-kadang ngobrol ke bawah nggak tahu dia entah apa Iya, peran dan iya. fungsinya. Betul. Nah, padahal kan sebetulnya kalau dari semenjak amandemen keempat Undang-Undang Dasar kan itu udah jelas kalau DPD ini kan urusannya kan secara fungsi dia sama dengan DPR, Iya. tapi lebih ke arah yang sifatnya terkait dengan kepentingan atau
hal-hal yang berbau otonomi daerah, semisal termasuk juga kan bagaimana dana bagi hasil pusat Iya, dengan daerah dan iya. semua. Jadi kan poinnya gitu. Aku bilang tadi sama dengan fungsi DPR, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, Iya, dan penganggaran. fungsi penganggarannya mirip-mirip. Iya. Cuma lebih ke arah yang kepentingan apa daerahnya, yang terkait Iya. dengan otonomi daerahnya. Misalnya gini, kalau DPR kan dia semuanya ya, makanya dia Iya, punya mitra iya. kerja di Iya. eksekutif. Nah kalau di DPD dia kan nggak punya mitra kerja dalam bentuk kementerian ataupun lembaga ataupun Iya, badannya ataupun negara. Iya. Tapi dia tetap punya hak pengawasan yang sama. Jadi mana yang dengan budget dari pemerintah pusat, ya itulah di bagian dari ini ya. Tapi kan biasanya kan ada yang namanya tugas dan misalnya mana yang menjadi urusan Iya. pusat, mana urusan daerah. Iya. Jadi sebenarnya lah urusan-urusan daerah ini kan bisa diawasi oleh oleh DPD. Iya. Dan kalau aku sih melihat yang paling utama itu, apa yang paling penting ini dari sisi itu loh, dari sisi desa. Oke. Dari sisi desa itu dengan katakanlah semenjak undang-undang Dana desa, desa itu ya, Bang? iya semenjak itu transfer kepada apa minimal 1 miliar, bahkan lebih lagi kan, iya. tergantung kepada transfer dari pusat atau dari Iya. daerah, tergantung masing-masing Iya. daerah, kabupaten, kotanya dan provinsinya itu kan beda-beda. Dan kemana pemanfaatan, apakah memang ini memberi manfaat yang benar kepada apa semua? Enggak juga. Belum lagi banyak lagi hal-hal lain, misalkan gini kan, katakanlah Sumatera Utara penghasil sawit atau enggak? Iya. Sumatera Utara misalnya penghasil sawit. Iya. Nah kemudian berapa transfer ke Sumatera Utara? Iya. Contoh-contoh lain misalnya kan itu dari semisal dana ada namanya dana dari ke kelapa sawit itu kan. Iya. Ada ininya, ada tujuannya sih kan memang untuk keberlanjutan pengembangan sawit berkelanjutan dan Iya. semuanya. Tapi ini kan pemanfaatannya kemana-mana kan, untuk petani sawit dan kemudian orang-orang yang memang bergerak di bidang itu. Berapa sebetulnya porsinya untuk Sumatera Iya, Utara? iya, Padahal iya, berapa iya. yang dihasilkan? Itu Iya. triliunan loh. Iya, Ya, benar. aku belum buka Iya, data apa benar. semuanya, cuma tahu lah. Karena Lupa salah aku angka satu pastinya. harapan ekspor ya kan, Nah, iya. Bang? Ya itu juga. Jadi ada dana ini, misalnya untuk pengembangan, sebetulnya dananya itu kan dikutip dari setiap Iya, produksi. dari setiap ton ekspor, yang kita ada produksi, yang untuk kita pengembangan ekspor, apa? ada dikembalikan. Iya, Nah, untuk pengembangan, dan ini kan dikelola oleh apa? iya. Sudah benar tidak Ya makanya arahnya arahnya pengembaliannya apakah memang ini pengembalian untuk kemajuan pengembangan itu? Iya. pengembangan petani sawit dan semua itu nggak ada pengawasan. Banyak hal-hal yang seperti itu yang nggak ada. Iya. Belum lagi katakanlah animo dari bawah misalnya untuk pemekaran daerah, Iya, wilayah pemekaran khusus, daerah. utamanya daerah-daerah tertinggal semacam Iya. Nias, semacam Yang apa? terlalu jauh untuk Iya, ke akses rentang pusat. kendalinya Iya, dari pusat benar, dan Bang. juga dari provinsi terlalu jauh Iya. dan kadang-kadang sering terabaikan. Nah ini kan katakanlah memang ada moratorium, tapi nanti kan tetap ada usulan bisa. Iya. Buktinya ada daerah otonomi baru yang Iya, di betul. Papua, dan ini kan bagian-bagiannya Iya, sebenarnya Papua. diperjuangkan oleh DPD. Nah kalau sekarang ketika ke bawah, ketika menjelaskan itu, banyak yang nggak tahu jumlah DPD itu berapa orang per provinsi aja, banyak Iya, nggak tahu. benar, Iya. benar. Tahu nggak Benar, berapa benar. Kita jumlahnya? kasih tahu bahwa dari Sumatera Utara atau dari setiap daerah Ya, 4 tiap orang ya, provinsi Bang? kan, ya 4 orang. Empat Itu aja orang. banyak orang yang nggak tahu gitu loh. Maksudnya, dan apa peran dan fungsi? Jadi lah selama ini ngapain gitu maksudku. Kemudian perannya, lo gubernur ini kan juga sebetulnya gubernur adalah perpanjangan tangan atau wakil pemerintah pusat di provinsi. Bisa nggak diawasi oleh DPD? Sebetulnya bisa. Mhm. Ini kan masalah melihat bagaimana dari segi undang-undangnya dan mana yang urusan pusat, Iya. mana yang urusannya ke kabupaten kota, mana urusannya provinsi. Iya. Ini kan sudah adanya semua di dari secara aturan. Cuma masalahnya selama ini kok seperti nggak ada peran. Makanya orang pada nggak tahu apa Iya, itu DPD. Atau jangan-jangan gini Bang, mana tahu memang kita lihat fenomena belakangan ini Bang, yang sering sekali kepala desa atau kepala daerah lah gitu, karena dana desa apa jadi banyak yang gol Bang. Itu Lah, jangan-jangan karena memang nggak tahu nih. ini bagian-bagian dari apa? Iya. Bagian-bagian dari kritik aku sebetulnya kan, karena udah biasa apa juga yang masuk kemana-mana dan Iya, ikut karena dalam mungkin mereka perencanaan nggak desa. tahu Bang. Banyak kepala desa sendiri kan bagaimana model perencanaan, bagaimana model musrenbangdesnya, Iya.
mana rencana kerja desanya, semuanya kan nggak jelas. Biasanya kan pendamping aja yang bikin. Iya. Iya. Dan kemudian bagaimana? Ada Itu kan tim pemenangannya, porsinya kan ada misalnya 30% porsinya untuk apa peningkatan kapasitas Iya, dari untuk aparat desa dan kesehatan, semua. Iya. untuk Ada infrastruktur pembagian itu kan berapa, ya, sering Bang? nggak berjalan apa bang, perencanaan desanya nih sering nggak jalan dengan benar. Iya. Makanya sebenarnya kan pengawasan ini bisa diikuti dari bawah sampai musrenbang tingkat provinsi sampai ke pusat kan bagian-bagian yang sebenarnya perlu dikawal. Dan ini bisa diambil peran juga oleh dari Dewan Perwakilan Daerah. Nah, tapi itulah tadi. Kok kalian nggak nanya kenapa kok milih ke DPD, kenapa nggak milih ke Iya, apa? kenapa itu, Bang, Namanya salah bingung juga satunya. aku lihatnya. Udah tahu Bang. apalagi Udah tahu dengan kenapa? Kenapa tuh, Kak? Nggak sederhana sebetulnya. Karena orang kan banyak ngedumel. Ini politik biaya tinggi dan segala Ya. macam. Iya. Nah, aku bukan orang yang suka mengeluh. Kok lakukan aja terobosan apa? Artinya ketika mengambil peran kan nggak mesti di legislatif dalam bentuk DPRD, itu, DPR RI itu apa? Toh ada yang lainnya. Kenapa aku memilih di sini? Sederhana sebenarnya. Sederhana di mana? Kan orang katakan kalau mau nyalek, mau ikut pemilu butuh duit banyak. Uang banyak. Dan memang sistem yang katakanlah dengan apa banyak duitnya kan. Iya. Cuma kadang-kadang tak pikir gitu loh kan. Ada nggak yang sanggup mau main money politik satu sumut gitu loh. Dengan 45.875 TPS, Iya. dengan pemilih di atas 9 juta, ada nggak yang sanggup mau main money politik? Ini kan daerah pemilihannya kan seluruh Sumatera Utara. Iya. Artinya orang yang katakanlah nggak punya apa namanya finansial kapital, nggak punya modal duit yang cukup, tapi dia punya komunitas yang maksudku Iya, punya kapabilitas sosial punya sosial yang bagus. sosial kapital. Kupikir aku masih punya sosial kapital, maksudnya modal sosial itu ya. Iya. Modal baik-baik aja sama orang, Iya. modal ngobrol sama orang, modal Iya. banyak teman. Modal kawan di mana-mana ya, Bang. Ada teman di semua tempat. Iya. Maka tak pikir-pikir, nah kenapa ini nggak dimanfaatkan daripada Iya. mengeluh dan menunggu Benar-benar. undang-undang Langsung berubah. aja kita ke solusi ya, Bang, sama aksi ya. Artinya apa yang mau dibikin? Benar. Ini bisa apa enggak? Bisa. Yang pentingnya dilakukan. Ya kalau mau dilakukan biasanya kan gitu. Kita lakukan satu kan ada terbuka tadi pintunya. Iya. Mana pintu yang tertutup ya udah kita coba, kita ketok, buka kan misalnya. Wah, Iya. dia terbuka. Nyatanya jalan terus kok. Iya. Dari 3 fungsi DPD tadi, Bang, ada nggak kira-kira yang 4, ada apa yang 4 fungsi DPD tadi? Ada nggak, Bang, Oh, yang fungsi. kira-kira? Iya, Fungsinya 3 tiga. fungsi ya. Pikir kursi. Iya, fungsi. Dari ada nggak, Bang, yang satu misalnya Bang spesifik mau misalnya saya mau di Main sini di situ iya, lah gitu. fokusnya karena ternyata ini Aku lebih gitu. lebih mikirkan karena memang dari dulu biasa juga di kampung-kampung ya. Iya. Itu tadi mengembangkan model desa sebenarnya kan punya mimpi ya, bagaimana desa yang betul-betul bisa mandiri, Iya, iya. mandiri dalam segala hal, mandiri pangan dan SDM ya, artinya Bang. di situ di sisi desa itu satu, yang satunya yang utamanya. Terus pada sisi lain itulah kalau itu bisa dilakukan sebagai sebuah uji coba, sebagai modeling kan ini enak, semuanya bergabung. Kadang-kadang orang ngomong bagaimana masalah pangan kita, masalah apa, itu kan sumbernya di desa. Iya. Bagaimana yang bisa dilakukan? Padahal sebetulnya ada porsi yang bisa dilakukan di situ dan bisa diawasi. Itu satu, dan bisa dilakukan kalau dilakukan dengan benar itu bisa jalan kok. Iya. Artinya banyak. Sebetulnya di benakku ada juga hal-hal yang kurang apa ya? Kurang apa namanya? Kurang pas dengan banyak kebijakan apa. Iya. Ya, tapi kan ini kan kadang-kadang mesti katakanlah itu udah jadi kebijakan, tapi bagaimana kita mengawasi supaya bisa berjalan dengan lebih bagus. Itu kalau di desa-desa itu kalau aku pikir. Nah, tapi pada sisi lain juga kan ini juga soal pengelolaan sumber daya alam di masing-masing daerah. Iya, Kadang-kadang masing-masing daerah. benar-benar nggak bisa bermanfaat untuk Nggak ini. maksimal. Kan sering Bisa nggak bermanfaat sering untuk mereka lah di itu situ. tadi bermanfaat. Ada nggak manfaatnya untuk apa? Ini kan kurang. Karena kan pengawasan terhadap itu kurang. Contoh kasus gini lah. Otorita dan Otoba misalnya kan. Iya. Apakah benar memberi manfaat semuanya dan berapa porsi yang dari pusat serahkan? Bagaimana kontrol dan pengawasannya? Banyak hal yang lain lah, itu sebagai salah satu contoh. Iya. Karena banyak masyarakat ini nggak Betul berimbas baik nggak? Ya, nggak tahu, Berpengaruh ekonomi misalnya tidak sama kan orang-orang di masyarakat sekitar Danau sempat. Toba ya, Bang? Misalnya ada soal food estate atau apakah betul ini berjalan baik atau enggak? Kok nggak ada suaranya Iya. dari yang apa? Iya. Padahal sebenarnya keluhan dari masyarakat dan kita semua tahu banyak keluhan di bawah. Ini terangkat enggak? Kan sebetulnya kan ada. Nah kalau nantinya kan kalau di DPD bedanya dengan DPR kan ada komite apa. Makanya kan nanti kan tinggal masuk memilih mana komite yang sesuai dengan minat itu tadi, mana yang cocok Iya. kan kita pilih. Ya, Komite Iya. itu dipilih atau dipilihkan, Sana. Bang? Nanti kan Memilih di atau sana. dipilihkan? ya kan bisa mekanisme di internal DPD di Jakarta nantinya itu kan ketika
Oh, itu Bang. nanti lah urusannya. Dan kalaupun enggak, yang manapun juga itu kan tiap orang dia punya hak pengawasan itu tadi. Iya. Itu kan melekat dalam fungsi sebagai anggota DPD kan, fungsi yang 3 tadi itu melekat. Sepanjang itu apa? Karena di tiap daerah ada 4 itu bebas aja main di seluruh daerahnya. Porsinya kan begini. Sebagai Iya. contoh, kira-kira gini lah. Kalau DPR kan dia kan 3 bulan rapat-rapat di pusat, 1 Iya. bulan reses. 1 bulan reses. DPD ini mestinya dia 3 bulan di apa? Ya, Di dapilnya. daerah Iya, dapilnya. dapil. Karena kan itu dia kan kunjungan ke situ di Iya. semua tempat dan itu ditanggung oleh pemerintah. Baru sebulan 1 rapat-rapat. bulan Iya. rapatnya. Kan kira-kira Dari dibalik gitu. hasil 3 bulan Ya kelilingnya. kira-kira Bang. kira-kira gitulah Pak. Heeh. Secara sederhananya apa namanya? Fungsi dan peran yang harus dilakukan. Dan makanya kadang-kadang yang sekarang ini kenapa banyak nggak apa? Karena kebanyakan mungkin ngumpul-ngumpul di Jakarta nggak ngerti. Padahal semestinya kan mereka punya apa di Jadi daerah. nanti ada hal itu mau diubah nggak sih Bang nanti misalnya udah duduk? Lah aku ngomong itu kan karena berkeinginan bosnya Iya, memang itu keinginan yang harus mau dilakukan mengubah. karena Iya, memang iya. orang Sumatera Utara kok Iya. aku. Tapi Bang ini tengok kalau keresahannya salah satunya tadi yang DPD sering kabur dari orang nggak ngerti kadang fungsinya apa, misalnya milih gitu, karena kan kayak DPR semua dipilih gitu kan, calegnya segala macam kita bisa lihat gitu. DPD kadang kan setelah selesai pemilihan kita bingung Nggak tuh, nongol bahkan lagi. jujur aja ya Bang, kayak misalnya pemilu yang lalu saya lupa DPD siapa yang saya pilih Bang gitu, karena kalau DPR kan kita bisa lihat disorot gitu loh pekerjaannya. DPD ini sering kabur gitu fungsinya apanya gitu Bang. Ada nggak nanti Abang kepikiran nanti kayaknya aku mau kalau udah naik nih harus tahu orang DPD ini apa fungsinya, apa kedudukannya gitu. Itu tadi dia kan semenjak amandemen keempat kan kalau dulu kan MPR itu adalah lembaga tertinggi negara. Ya. MPR kalau dulu kan terdiri atas anggota DPR dengan utusan daerah. Ya. Nah setelah amandemen keempat itu kan jadi MPR ini fungsinya hanya sebagai lembaga tinggi aja, Iya. bukan lembaga tertinggi. Kalau dulu MPR Iya. dia bisa mengawasi presiden. Iya, iya. Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Nah sekarang presiden mau tanggung jawab pada siapa? Salah satu yang mau kuperjuangkan secara politis ini mengembalikan fungsi dan peran MPR itu. Maksudnya gini, Supaya nggak jadi super power. bukan ya. apa-apa. Kenapa? Ini sekarang orang bicara keberlanjutan, bicara apa kan itu. Karena kan yang menjadi visi negara 25 tahun ke depan misalnya, ini kan visi satu orang. Iya. Ya. Satu orang presiden ini sangat kuat presiden. Presidensialnya kan jadi sangat kuat kan. Ya. Apa istilah kerennya? Jadi Presidensial superpower heavy. itu. Kan berat di presiden. Nah, Mas, padahal ini kan kedaulatan rakyat. Kan sebetulnya kalau sebelum di amandemen kedaulatan rakyat itu kedaulatan di tangan rakyat Ya. dan diselenggarakan sepenuhnya oleh MPR. Bukan semenjak amandemen kan udah berubah. Iya. Nah, jadi makanya salah satu yang aku bayangkan kalau untuk secara politisnya ini kan mengembalikan fungsi MPR. Jadi MPR kan terdiri atas kalau sekarang ya DPR dan DPD. DPD. Dan di sinilah yang punya hak untuk mengawasi presiden dan presiden mempertanggungjawabkan. Satu hal lagi juga kan. Bayangkan coba negara yang begini besar, masa visinya adalah visi satu orang. Iya. Dan dia cuma boleh dipilih 2 kali. Lah gimana perencanaan pembangunan jangka Iya. panjangnya, jangka menengahnya gimana? Dan siapa yang akan bertanggung jawab di situ? Makanya yang menjadi wacana sekarang misalnya gitu. Ini mau melanjutkan atau perubahan ini kan gara-gara seorang presiden, dalam hal ini seorang Jokowi loh. Kok itu jadi masalah? Padahal siapapun orangnya ketika misalnya sudah jelas kerangka Sudah jelas pembangunan arahnya 25 tahun ke siapapun depan. orangnya melanjutkan. Lah rangka itu. ini kan dia apa? Tinggal bagaimana kemudian dia dalam kreasinya, kreativitasnya sebagai eksekutif dia mendudukkan ininya. Nah makanya, oke kita coba buat. Bisa atau enggak? Kita coba. Cukup nggak Bang 5 tahun? Kalau nggak bisa 5 tahun 10 tahun. Amin ya. Tapi yang jelas dalam 5 kalau teman-teman mencermati sebetulnya dari kalangan DPD yang sekarang mereka sudah mendudukkan yang namanya model semacam PPHN. Kalau dulu kan GBHN, Iya. garis besar haluan negara. Kalau sekarang kan ada pokok-pokok haluan negara, pokok-pokok pembangunan tentang semacam GBHN-nya itu. Jadi artinya sebuah visi. Misalnya kan sibuk kali orang ngomong Indonesia tahun 2045, Indonesia emas udah 100 tahun. Loh, ya mau kemana? Apa platformnya ke sana itu? Apa yang mau dikerjakan? Dia kan nggak tahu. Nanti orang ngomong lah hilirisasi sampai hilirisasi. Apalagi hilirisasi digital. Ini kan masalah istilah aja. Dari dulu kita tahu kan bagaimana nilai tambah value added-nya itu bisa ke dalam negeri. Bagaimana proses? Janganlah proses bahan itu mentah. dilakukan di sini. Lah iya, kan gitu aja kan capek kali kita Nggak usah istilahnya. istilahnya 5 macam-macam. tahun lagi ganti lagi istilahnya. Padahal yang mau makanya dikerjakan sama. Itu aja. Jadi artinya kan semua udah jelas. Ini lah misalnya pengawasan. Kalau masih ingat-ingat teman-teman kan,
ingat nggak bahwasanya misalnya pemerintah, presiden mengatakan bahwasanya kita ini mau menjadi poros maritim. Ya. Apa yang dilakukan untuk itu? Nyatanya nggak jalan. Tapi pengawasan apa yang dilakukan? DPR cuma. DPR kan kalah sama apa? Karena untuk sebagai pembuat undang-undang kan presiden juga bisa membuat undang-undang. Dan karena kita presidensial heavy, beratnya itu di presidensialnya itu. Iya. Akibatnya nggak ada peran ini lagi. Jadi seolah-olah negara ini cuma ditentukan oleh satu orang. Dia padahal pembuat keputusan, dia pelaksana, ya nggak tahu lah. Pokoknya makanya di sini dia bertanggung jawab kepada siapa? Belum lagi masalah-masalah di antara undang-undang yang centang berenang. Akhirnya kalau dulu kan karena MPR sebagai lembaga tertinggi dia yang memutus. MPR-nya misalnya lah tadi terdiri atas berapa orang? 4 kali 38 provinsi berapa ditambah anggota DPR 580. Nah, itulah. Kalau sekarang MK soalnya semua keputusannya itu, kalau untuk secara hukum secara apa cuma ke MK. MK terdiri atas berapa orang? 9 orang. Ya. Udah gitu kan macam-macam lagi. Udahlah, nggak usah kita ceritakan. Banyak skandal macam-macam sih lagi. Ya udahlah. MK Ya itu? sudahlah. Makanya artinya kan lebih bagus kan kalau ini negara ini dikawal sebuah majelis permusyawaratan rakyat yang terdiri atas berbagai macam orang. Jadi mengembalikan. Ya kalau aku secara politik itu bagian yang mau diperjuangkan di atas. Tapi kan kita thinking global, actionnya lokalnya benar. tadi. Ini bagaimana tentang desa? Sederhananya apa kebermanfaatannya bagi rakyat? Lah itu aja. Kalau aku nggak mau apalah, nggak mau mulu-mulu. Jangan mulu-mulu ya Bang. Ya makanya aku bilang kita ini coba nggak usah terlalu banyak ngomongan, tapi kerjanya apa? Aksi-aksi Bang. Maksudku tadi gini kan. Aku punya mimpi loh, kalau desa itu bisa desa mandiri. Memang susah membuat mandiri, misalnya mandiri untuk bahan bakar. Nah, kalau kau kalian tanam misalnya jarak pagar. Iya. Jarak pagar di satu kampung itu jarak. Tahu nggak jarak? Ricinus komunis dia kalau bahasa apanya. Bukan. Bahasa Latin. Nah, jadi bukan Ricinus komunis, apa namanya? Pokoknya dia Ricinus juga lah dia. Nah, jadi ini dulu aja zaman Jepang diwajibkan Bisa orang jadi. nanam jarak untuk jadi minyak pesawat terbang. Iya. Padahal kalau ditanam gratisan tuh ngolahnya kan gampang kok. Artinya dia punya kemandirian dan itu kan karena dari hasil apa? Satu kampung itu bisa kok mandiri. Ketika dia udah mandiri secara energi, kan udah enak membuat kemandirian yang lain-lainnya. Tapi seringkali perencanaan di desa itu, aku beberapa waktu dulu lah, paling nggak setahun sebelum COVID itu agak sering juga bermain-main di Tapsel di apa. Dengan untuk perencanaan desa, banyak perencanaan itu nggak nyambung dan nggak sesuai dengan katakanlah ada 5 buku pokok apa desa itu sebelum dikeluarkan dari Kemendes itu nggak dilaksanakan. Wow. Ya, Fun fact nanti ya, Bang? kepanjangan ceritanya tentang itu. Tapi nanti pokoknya dana ada. cuma duitnya aja yang diapakan. Iya. Tapi bisa jadi karena mereka nggak ngerti Bang. Ya, makanya nanti Atau kapasitas gimana, menciptakan Bang? ketergantungan kali Bang. kan, makanya akhirnya jadi kan mohon maaf lah ini ya. Jadi akhirnya kan gitu nih sistem kita. Jadi seolah-olah semua pokoknya yang penting laporannya kan. Iya. Padahal semua kan pendamping desa yang ngerjakan perencanaannya. Dia apanya? Dia. Jadi akhirnya udah jadi semacam kartel pendamping desa. Udah itu kemudian Begitu ada lagi dapat- pihak-pihak yang kerjanya sebagai IO untuk bikin BIMTEK 30% loh dari dana desa itu untuk pengembangan kapasitas sebenarnya. Iya. Misalnya gini lah, tapi kan gitu loh. Seperti model penganggaran. Katakanlah kalau nggak cukup untuk tahun ini mereka dilatih, kenapa nggak tahun depan juga lagi? Iya. Iya. Alokasikan dananya. Iya. Loh di pemerintahan bisa kok multi years, misalnya mau bangun orang kan apa project-project yang multi years yang perencanaannya multi years itu kan kecenderungan fisik. Nah, kenapa juga capacity buildingnya kalau kita bikin katakanlah sama 2 Pembangunan periode? manusia. Iya. Setiap tahun kita katakanlah hari ini dia dasar-dasar perencanaannya, tahun depan bagaimana pengawasan, Pelaksanaannya dasar-dasar. atau apanya lagi Pokoknya model-model. Jadi ini berkelanjutan. Iya. Jadi dengan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, bila perlu direncanakan multi years, dicari, disiasati apanya, bisa toh. Iya. Ya masalahnya niat, masalah mau atau enggak. Kan itu aja. Kalau aku pikir kan sudahlah, nggak usah menyalahkan siapa-siapa. Yang penting ketika misalnya apa, coba aja nanti mencoba melakukannya. Siapa yang bisa? Karena kebanyakan manusia sekarang kan mengeluh. Ngapain mengeluh? Kalau tanya orang lebih ingin mana? Loh, aku maunya sebenarnya mau di legislatif biar lebih banyak ruang geraknya. Tapi katakan orang udah ngomong berapa duitnya sekarang dari pihak KPK aja kemarin itu ada menyatakan dari pemilu 2019 98,5% itu money politik semua. Iya. Coba lihat tanya aja kepada caleg-caleg habiskan duit berapa. Kalau aku sekarang ini baru habis duit itu pun dengan bantuan kawan kan 50-an juta lah. 50-an juta. Dari mulai proses awal gitu. Dibandingkan yang lain-lain cerita desa Bang, pertarungan kepala desa lebih ya, ngeri uangnya em-eman loh, Kak, daripada katanya. pertarungan Wah, bupati. iya, ada
Gila itu gitu. tadi lah. Ya kan, Bang? Makanya kan udah gawat gitu nih. Makanya lantas mau apa? Ada kepikiran nggak Bang mangkas? Misalnya nanti kayak tadi dengan segala macam Semua kan keruwetan makanya itu. orang Indonesia kan otaknya di mata. Kita buktikan aja satu hal, dia lihat baru percaya. Orang Indonesia ini sama Iya. seperti apa? Umat Nabi Musa 2000 tahun, berapa ribu tahun, Iya, 3000, iya. 4000 tahun lalu. Dia lihat baru dia percaya. Kita Iya. tunjukkan aja. Dan masyarakat kita kan kita tunjukkan bukti baru percaya dan Ya. mau lihat. Atau Dan karena udah benar bosan nggak? kali Bang sama janji-janji Bang. Ya, makanya kan aku juga nggak mau janji yang macam-macam Iya. kan. Makanya kalau di tagline ku cuma orang biasa, dan terserah lah. Orang percaya nggak dengan orang biasa-biasa, Iya. sama aja kita. Yang penting mau aja. Orang Mari. biasa-biasa kan mau mikir yang biasa-biasa di sekitarnya, mana yang baik untuk bersama. Kalau yang lain-lainnya ngeri-ngeri, yang apa namanya, mau merubah Simple ini, tapi mau merubah itu enak, susah. Bang. Kalau aku yang biasa-biasa aja, maksudnya kalau biasa-biasa aja kita jadi enak, kan bisa sama-sama. Iya, bisa setara Ada ya, Bang, masukan ya. dari kamu, dari Maria, dari Baby misalnya mau Iya, apa? iya, iya. Ya udah kita coba. Kan kira-kira gitu. Benar, benar, Maksudnya benar. gitu aja. Makanya kalau ya cuma orang biasa aja Iya. lah. Bang, Takut kita. Banyak kali orang yang luar biasa sekarang di Indonesia. menarik. Jadi Bang, mau nanya gimana nih lah? Bang, dari perjalanan Abang yang udah capek ini, perjalanan Sumatera Utara nih, keliling-keliling ke desa-desa, ke daerah-daerah, ada nggak Bang kira-kira satu desa mungkin yang udah mendekati dengan desa impian Abang? nggak ada. Belum ada ya. Kan seperti apa Bang? Seperti apa? Ayo kita berimajinasi dulu. Yang menurut Bang Sam Nggak yang ada. memang desa impian yang memang mau Abang Yang mandiri itu iya, yang tadi. mandiri tadi seperti apa Bang? Belum ada. Syarat-syaratnya. Mandiri. Enggak, maksudnya kan aku kan dari pengalaman pribadi aja lah, Iya. dari pengalaman di pemberdayaan masyarakat. Udah kita coba dulu kan untuk bikin ternak Iya. bersama, bikin apa pertanian organik, pertanian terpadu secara bersama. Tiba-tiba digelontor oleh BLT, lebih enak yang itu. Iya. Buya Nggak, maksudnya semua, Bang. satu hal yang salah. Ini kan sebetulnya kan gitu. Kan dicekoki masyarakat di pedesaan utamanya atau apa, seolah-olah semua harus tergantung dari apa. Padahal ini enggak. Harus Makanya kalau mau sering-sering ya. dilihat gimana desa yang apa, bukan di Sumatera Utara, desa yang betul-betul mandiri dan apa, di sana di apa, Di mana tuh Bang? di Jawa, Aha. di orang-orang orang-orang Baduy dalam. Baduy. Iya. Sama satu Justru lagi, mereka yang satu lagi yang tertutup apa, itu ya. satu lagi tuh rombongan-rombongan di Kendeng sana, masyarakat Oh Samin. iya, masyarakat. Orang-orang Samin Iya, itu justru ketika kita melihat secara sikap, mereka itu punya determinasi diri, mereka tahu apa yang terbaik untuk dia dan mereka Iya. melakukan itu. Ya nggak harus seperti itu. Seberapa Cuma kan semua kan bisa perlu lihat. desa memenuhi kebutuhannya sendiri Bang? Loh, kalau ketika itu bisa di ini kan nggak seperti permasalahan sosial di Indonesia. Ini kan banyak gara-gara terjadi apa? Karena pusat-pusat atau titik pertumbuhan itu kan di kota-kota besar Iya. dan cuma di beberapa pulau. Ya kalau dulu Bung Karno kan, misalnya gini lah, secara strategi pembangunan kan titik pembangunan itu pusat ekonomi itu ada di Iya. mana-mana. Contohnya gini lah, kalau paling sederhana, ketika pusat pertumbuhan ekonomi itu ada di satu tempat, kan semua orang ke situ. Iya, kita akan kehabisan banyak daya, Bang. Semua ke situ. Nanti permasalahan Terbuang. sosial dan segala macam akan muncul di situ. Iya. Itu udah biasa. Jadi katakanlah gini, kalau mau disamakan dengan apa? Dengan hukum Newton, kan di mana ada gaya Iya. tariknya yang terbesar kan ke situ semua, sama sebetulnya. Hukum fisika, Ada gula dan semut fisika Bang. bukan kata ya. bahasa Hukum dulu. fisika dengan hukum apa ini sama. Makanya kan ada teori-teori ekonomi modern itu Iya. dipakai rumus-rumus fisika itu untuk apa? Coba aja tes nanti kalau mau apa Iya, di iya. menurut Coba makro. terjadi Jadi- pemerataan ya, Bang. Makanya yang paling penting kan titik pertumbuhan dibikin di banyak tempat. Iya, betul. Tapi ketika dan paling mungkin apa? Kalau di kampung itu dia bisa memenuhi kebutuhannya semua, dia nggak butuh apa-apa. Maksudnya kalau udah bagus di satu kampung itu kan surplus, kan mereka bisa misalnya gini lah, mereka katakanlah dia kemakmurannya meningkat. Misalnya gini, dia beli sepeda motor, beli mobil, pakai mobil semua, kan muncul bisnis baru, usaha untuk Iya. maintenance, perbengkelan kan muncul di situ. Akibatnya kan Banyak gitu. hal-hal lain yang Nah, bisa dikerjakan. semua tempat, kalau semua tempat begitu, ketika ada terjadi pemerataan ini, kan nggak berbondong-bondong semua apa? Komoditi pun. Semua hal bergeliat. Jadi misalnya lah, Betul. ketika dia pangannya mencukupi, kan di satu kampung aja. Kalau pangan semuanya ada di situ, misalnya katakan dia mau berasnya ada, mau apanya ada. Iya. Nah lantas kan dia nggak butuh tergantung kepada yang lain, dia bisa memikirkan saving. Malah dari kampung ini bisa invest ke Iya, tempat lain. iya. Misalnya kalau secara aturan kan bisa dilihat. Katakanlah ada BUMDes atau koperasi dan bentuk koperasi Iya. tempat lain, kan mereka bisa kerjasama dengan ini, membackup. Jadi misalnya ada titik-titik pertumbuhan di tiap kecamatan berupa satu desa yang memang bisa menjadi contoh, kan ini pasti berimbas kepada sekitarnya. Yap. Itu tadi. Jadi tinggal bagaimana di tiap desa katakanlah kalau bisa di satu kecamatan ada modeling satu yang bisa untuk itu,
Makanya masih jauh-jauh lah. Ada satu aja di Sumut bisa jadi itu udah hebat. Pro modelnya bang. Ya untuk bikin modelnya sebagai modelingnya dulu orang lihat sungguh bagus. Nah, kalau kita lihat berapa banyak gelontoran bantuan dari pusat, dari masing-masing kementerian dan semua. Tapi berapa manfaat Bisa desa yang bisa Menarik. nilai tambah? Itu aja lah aku pikir. hampir 1 M di tiap desa itu. Tapi bukan cuma itu, Gunakan dari yang lain-lain, kembali. belum lagi yang lain-lain. Misalnya dari Kementerian Pertanian Iya. ada peternakan, Oh, ada iya. bantuan Iya, bantuan bansos. alat segala macam, bansos. Ya, ini kenapa nggak pernah ada yang tuntas di satu desa pun sebagai apa? Padahal mencukupi. Itu Iya. aja. Itu loh contohnya. Sangat menarik bang. Keren. Nggak berapa lah. Ternyata kita Minum sudah. apa? Terima kasih Bang Sam ya kan Iya. udah cerita tentang bukan cuman visinya, Benar. keinginannya Bang Sam, tapi jadi tahu kita DPD itu apa sih, Iya benar. apa yang mau diperbaiki di MPR dan di Iya. DPD supaya hal-hal lain jadi tahu kita. Iya, nggak dan cuman- kebermanfaatannya apa sebenarnya? Iya. Jadi kita ngerti ya kak ya. Jadi buat teman-teman sudah ada gambaran dari narasumber kita Bang Samulia, DPD Sumatera Utara, nomor 20. 20. Ya, 20. Jadi kita ini cut dulu ke Bang, kita ngobrol lagi di episode lain lagi Oke. tentang hal lain lagi. Terima kasih sudah menyaksikan kita.